Hai Tuan Muda Lovers. Kali ini Mince mau melanjutkan ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 181. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu terhindar dari perbuatan setan-setan terkutuk, yang suka carmuk, suka ngacak-kruk, suka ngawaduk, suka tutunjuk, suka ngamuk dan suka ngagebuk. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Kinanti yang lagi memasukkan baju-baju bersih yang sudah ditaruh Jumi di atas tempat tidurnya ke dalam lemari, menemukan baju si Keong Racun yang keselip di antara baju-bajunya Kinanti dan Babang Gondrong. Kinanti pun lalu ke kamar si Keong Racun dan Nita, mau memasukkan baju si Keong Racun ke dalam lemari. Saat itu Kinanti tidak sengaja menemukan sebuah HP. Kinanti jadi penasaran dan coba menyalakannya. Namun HP mati. Kinanti pun lalu mencari casan dan mengecasnya. Tak lama HP nyala. Kinanti lalu membukanya. Di dalam HP ternyata ada foto-foto Babang Gondrong yang lagi bersama Carla. Kinanti tentu saja kaget karena foto-foto itu adalah foto-foto yang ditayangkan di acara 7 bulanannya. Kinanti jadi makin penasaran dan langsung membaca pesan WA si Keong Racun dan itu dengan Carla, salah satunya saat Carla mengadu hampir ketangkap David dan Kinan. Si Keong Racun dan itu lalu menyuruh Carla pergi sejauh mungkin. Kinanti juga lalu membaca pesan WA lainnya hingga akhirnya menemukan pesan WA si Keong Racun dan itu dengan Aldo. Si Keong Racun dan itu menyuruh Aldo membuang HP si ular kadut Amanda di tempat yang mudah ditemukan orang. Kinanti yang pernah menganggap Babang Gondrong selingkuh dengan Carla karuan jadi syok dan geram banget sama si Keong Racun dan itu. Saat itu juga Kinanti langsung pergi. Jadi penasaran Mince. Kira-kira marahnya Kinanti seperti apa ya guys? Lalu apa tega dia marahin si Keong Racun dan itu yang kini sudah menderita stroke? Di saat yang sama David sampai di depan rumah Babang Gondrong. David pun jadi heran dan tanya Kinanti mau kemana. Kinanti yang emang lagi geram tidak menjawab dan malah melewatinya. David jadi makin heran dan langsung menahan Kinanti sambil kembali bertanya heran. Kinanti sambil meneteskan air matanya lalu bilang, Mbak Nita, Fit. Mbak Nita yang mulai semua ini. Kinanti pun lalu memperlihatkan HP si Keong Racun Nita. Sama seperti Kinanti. David pun jadi syok dan geram begitu melihat foto dan membaca pesan WA si Keong Racun itu dengan Carla dan juga Aldo. Kinanti lalu bilang, aku harus temui Mbak Nita sekarang Fit. Harus. David mengangguk dan bilang, oke, aku ikut. Mereka pun lalu pergi. Di tempat lainnya, si kumis Leleradit yang baru dihajar Naryo dan anak buahnya, pulang dengan langkah tertatih dan wajah yang sudah babak belur. Dinda yang sedari tadi menunggu cemas si kumis Leleradit langsung memeluk Radit sambil bilang, untung kamu pulang mas. Kalau sampai malam ini gak pulang, aku udah berniat lapor polisi. Radit tercekat dan langsung membuka pelukan Dinda sambil bilang, saya harus dapetin uang 2 miliar buat bayar hutang sebelum mati di tangan mereka. Dinda tentu saja kaget. Karena gak mungkin bisa mendapatkan uang 2 miliar dalam waktu singkat. Si kumis Leleradit jawab, harus. Gimana pun caranya. Dinda pun jadi bingung dan tanya, Mas Radit punya rencana apa? Si kumis Leleradit pun jadi mikir dan akhirnya kepikiran sebuah rencana jahat. Emang dasar gak punya otak lu kumis lele. Gak ada kapok-kapoknya lu berbuat jahat. Lu mau apa nasib lu kayak si Keong Racun Nita? Sementara itu Babang Gondrong baru selesai mandi keluar dari kamar sambil memanggil-manggil Kinanti. Namun Kinanti gak ada. Babang Gondrong jadi heran. Tak lama Jumi yang lagi beresin rumah muncul. Jumi lalu bilang, Tuan Muda non Kinannya gak ada. Tadi pergi buru-buru banget. Gak tahu deh kemana. Babang Gondrong pun jadi menghela nafas,
ambil HP-nya dan kemudian telepon Kinanti. Tapi Kinanti tidak mengangkat teleponnya. Babang Gondrong pun jadi makin heran. Kemana ya Kinan? Kok nggak diangkat teleponnya? Apa jangan-jangan ke rumah sakit? Tapi kenapa nggak ngasih tahu saya? Kebiasaan banget sih pergi nggak bilang dulu. Babang Gondrong yang emang sangat mencemaskan Kinanti lalu pergi. Sementara itu David dan Kinanti lagi dalam perjalanan ke rumah sakit. Kinanti yang lagi geram sama si Keong Racun ini selalu bilang, aku benar-benar nggak nyangka Fit. Semua ini ulah Mbak Onita. Aku benar-benar nggak ngerti kenapa dia setega ini sama aku. Apa salah aku sama Mbak Onita? Kenapa dia begitu jahat sama aku? Dia udah bikin aku ngeraguin suamiku sendiri, hampir menghancurkan rumah tangga kami. David pun jadi menghela nafas dan sambil terus nyetir lalu berusaha menenangkan. Kinanti, kamu harus tenangin diri kamu. Aku tahu kamu sangat marah. Kinanti sambil menahan emosinya lalu jawab. Aku cuma mau hidup tenang di keluarga ini, Fit. Selama ini aku berusaha untuk ngelakuin yang terbaik. Apa selama ini dia nggak menganggap aku sebagai adik iparnya? Aku benar-benar nggak habis pikir, Fit. Kalau Mbak Nitu segitunya membenci aku, kenapa dia nggak lampiasin aja ke aku? Kenapa harus bawa-bawa Mas Abhi? Gimanapun Mas Abhi kan adik kandungnya. David pun jadi tertegun dan teringat saat dirinya yang juga menyalahkan Amanda. David pun lalu berkata dalam hati, astaga, kalau ini semua perbuatan Bu Eni itu berarti selama ini Amanda nggak bersalah. Amanda gak ada hubungannya dengan Carla, dan aku sudah sangat nyakitin Amanda karena sudah menuduh dia sebagai pelakunya. David pun jadi merasa bersalah sama si ular kadut Amanda. Sementara itu si Keong Racun dan itu yang masih berada di ruang perawatan lagi sedih meratapi nasibnya. Tak lama kemudian Kinanti masuk ke dalam ruang perawatan. Kinanti yang emang lagi geram banget lalu menghampiri si Keong Racun dan itu sambil menunjukkan HP-nya. Apa ini Mbak? Apa ini? Anitu tentu saja kaget dan jadi syok melihat Kinanti memegang HP-nya. Si Keong Racun dan Nita pun jadi bertanya heran dalam hati. Kenapa Kinan bisa temuin HP itu? Pakai nanya lagi lu. Keong Racun. Serapat-rapatnya lu nyembunyiin bangke, baunya busuknya pasti bakalan kecium juga. Iya kan guys? Jadi wajar aja kalau sekarang salah satu bukti kebusukan lu ketahuan sama Kinanti. Sementara itu Kinanti yang lagi geram lalu bilang. Saya bener-bener nggak nyangka Bak Nitu dalang dari semua ini. Bak yang udah jebak Mas Abhi dengan wanita bernama Carla, Bak juga yang udah nyuruh orang buat hancurin acara 7 bulanan aku dulu dengan semua kebohongan ini, kan? Kenapa Bak? Bisa-bisanya Bak ngelakuin ini semua dan malah jebak Amanda. Si Keong Racun dan itu yang emang sudah tidak berdaya dan sudah menyesali semua perbuatan busuknya hanya bisa menangis. Dan berkata dalam hati, saya dibutakan kebencian saya sama kamu, Kinan. Tapi kamu lihat sendiri sekarang gimana keadaan saya? Saya benar-benar menyesal, Kinan. Kinanti juga lalu bilang, saya pikir Mbak udah berubah, udah bisa terima saya jadi bagian keluarga Sudirja. Tapi ternyata Mbak merencanakan semua ini. Kalau Mas Abhi sampai tahu, Mas Abhi akan benar-benar marah sama Bak. Mas Abhi nggak akan pernah maafin Bak. Si Keong Racun dan Nita pun kaget dan jadi cemas. Karena benar kata Kinanti, kalau Babang Gondrong sampai tahu, Babang Gondrong bisa menjebloskannya ke dalam penjara dan membuatnya membusuk di penjara. Namun Kinanti yang dasarnya emang baik hati lalu bilang, tapi Bak tenang aja, meskipun Bak sejahat itu sama saya, tapi saya nggak bakalan cerita ke Mas Abhi. Karena apa? Saya kasihan ngeliat keadaan Mbak kayak gini. Ya elah. Kinanti. Orang seperti si Keong Racunan itu, tuh gak perlu dikasihani. Lu jeblosin aja langsung ke penjara. Biar dia tahu rasa. Iya kan guys? Si Keong Racunan itu pun jadi lega dan ingin ucapin makasih sekaligus memohon maaf atas semua perbuatan busuknya terhadap Kinanti.
Namun si keong racunan itu gak bisa menggerakkan bibirnya yang sudah kaku. Kinanti yang emang masih geram lalu pergi dan langsung menemui David yang menunggunya di depan ruang perawatan. Kinanti lalu bilang ke David, Mas Abhi pasti marah banget kalau tahu foto dia sama Carl itu perbuatan Bak Anita. Padahal selama ini kita udah menuduh Amanda. David pun jadi ikut cemas dan jawab, ini semua juga ada salah dari aku, waktu itu nemuin HP-nya Amanda dan aku sempat mengira Amanda ngerjain kalian berdua. Kinanti pun jadi menghela nafas bingung. David lalu tanya, terus, sekarang kamu mau gimana? Kinanti jawab, aku juga bingung, Fit. Sekarang aja MBA ini kondisinya udah seperti ini, Mas Abhi bisa makin ngamuk lagi. Tapi toh, Bak itu udah dapat hukumannya kan? Mending kita gak usah bilang sama Mas Abhi, daripada nambah pikiran. Takutnya Mas Abhi juga makin benci sama MBA Anita. David lalu bilang, ngapain kamu mikirin itu? Bak Nita pantas dibenci sama Tuan Muda. Selama ini kakak kandungnya sendiri yang bikin keluarga Tuan Muda hancur. Di saat yang sama Babang Gondrong yang emang mau menyusul Kinanti muncul. Babang Gondrong yang sedari tadi ternyata mendengar percakapan Kinanti dan David karuan jadi geram dan tanya, kenapa harus disembunyikan dari saya? Kinanti dan David kaget dan jadi cemas. Sementara itu Babang Gondrong yang emang lagi geram karena akhirnya mengetahui perbuatan busuk kakaknya lalu masuk ke dalam ruang perawatan si keong racun Anita. Namun maaf ya guys, ringkasan cerita terpaksa Mince akhiri dulu sampai di sini. Kira-kira apa yang akan dilakukan Babang Gondrong terhadap si keong racun Anita? Apakah Babang Gondrong akan menjebloskannya kakaknya itu ke dalam penjara dan membuatnya membusuk di dalam penjara? Lalu bagaimana dengan si keong racun Anita? Apakah dia masih bisa menyangkal perbuatan busuknya itu? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Bye.